Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rahimakumullah. Wa wassa 'alaikal waqta. Allah meluaskan atas engkau waktu. Jadi waktu kewajiban yang dibatasi Allah tadi waktunya luas. Waktu zuhri ilal asar. Sembahyang zuhur walaupun dibatasi oleh Allah waktunya tapi luas. Zuhur cukup 5 menit. Sembahyang zuhur cukup 5 menit. Dia waktunya lebih 2 jam diberi Allah. Hendak sembahyang zuhur jam 12.30. Hendak sembahyang zuhur jam 2. Hendak sembahyang zuhur jam 3. Luas waktunya. Wala asri ilal ispirar. Allah luaskan waktu asar sampai timbulnya cahaya kekuning-kuningan. Hendak sembahyang zuhur jam 4:30, pukul 4, 4:30, jam 5 luas waktunya. Walaupun zuhur cuma 5 menit, asar 5 menit. Wal maghribi ilal isya, Allah luaskan waktu maghrib sampai isya. Wal isya ila subuh, isya sampai subuh. Wasubhi ila tuluh, subuh sampai terbit matahari. Apa gunanya Allah memberikan keluasan waktu itu? Apa hikmahnya Allah memberikan keluasan waktu itu? Liyubqiya 'alaika nasiban minal ikhtiyar, untuk meninggalkan atas engkau bagian dari memilih. Nah, silahkan pilih ya Tuhan. Hendak sembahyang zuhur jam berapa? Tapi ingat jangan sampai asar. Hendak sembahyang asar jam berapa? Tapi ingat jangan sampai kuning cahaya matahari. Hendak sembahyang isya jam berapa? Tapi ingat jangan sampai orang azan subuh. Yang isya pukul 8, pukul 9, 10, 12 malam, silahkan. Nah, Allah memberikan pilihan kepada kita. Fayumkinuka fi'luha fi awalil waqti. Mungkin akan engkau melakukan sembahyang ibadah di awal waktu, aw wasatihi pertengahan waktu, aw akhirih atau akhir waktu. Nah, lalu kita bisa melaksanakannya. Wa tatamakkanu aidan minal ityan bihi 'alal wajhil akmal minal hudur ma'allahi ta'ala. Dan supaya kita kawa, supaya kita mungkin daripada mendatangkan ibadah itu atas cara yang paling sempurna daripada kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 2. Kenapa diperluas waktu itu? Supaya kita ada pilihan. Yang kedua, supaya kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan cara yang sempurna. Cara yang sempurna. Daripada hadirnya hati bersama Allah di waktu kita beribadah itu. Itu merupakan ruhul ibadah. Kehadiran hati bersama Allah di dalam sembahyang itu ruhnya sembahyang. Orang yang sembahyang tapi hatinya kada hadir kepada Allah, laksana mayyit. Laksana mayyit. Ada orangnya tapi la yanfa, tidak bermanfaat. Nah, sembahyang tapi tidak ada hadir hati bersama Allah, sembahyangnya la tanfa, tidak ada guna. Tidak ada guna, tidak ada balasan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya sembahyang itu sempurna, Allah beri waktu yang luas supaya kita bisa memilih waktu apa yang kita bisa hadir hati itu. Para muhibbin rahimakumullah. Ujar Nabi, kalau sudah dihidangkan makanan, hadir waktu sembahyang, makanlah. Makan dulu. Makan. Sudah kenyang, nah hanya sembahyang. Kenapa? Supaya jangan mengganggu sembahyang kita. Ini nasi sudah ada, parut lapar, sembahyang, jelas terganggu sembahyang kita. Nah, supaya jangan itu,
mulai dengan sembahyang, mulai dengan makan. Makanya ada pertanyaan, mana afdalnya orang buka puasa sampai maghrib langsung sembahyang. Kada minuman dulu, begitu azan maghrib ini sembahyang maghrib. Nah ini kada afdal. Nah afdal minum dulu, makan kurma dulu. Nah hanya sembahyang maghrib. Waktu maghrib cukup luas untuk melakukan 3 rakaat, itu masih panjang artinya. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi hudur hati dalam sembahyang bersama Allah itu ruhnya sembahyang. Memang idealnya sembahyang itu satu dilaksanakan di awal waktu, karena awal waktu ini ridwanullah, keridhaan Allah. Yang kedua, sembahyang itu berjamaah, karena pahala berjamaah ini sama dengan 27 kali sembahyang sendirian. Yang ketiga, tempatnya di masjid, karena masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Yang keempat, khusyuk. Kalau sembahyang fardu 4 perkara ini ada, sempurna. Di awal waktu, mana berjamaah, mana di masjid, mana khusyuk. Nah, itu cara sembahyang yang paling sempurna. Para muhibbin rahimakumullah, apabila 4 perkara itu bertentangan, yang kita pilih adalah khusyuk. Sembahyang di awal waktu cuma kada khusyuk. Sembahyang di awal waktu cuma kada khusyuk. Misalnya ibu-ibu sedang bemasak, orang bang zuhur. Ini dilihatkan nih sembahyang awal waktu, cuma pikiran ini nasi menggurak nih. Nah ini ngarannya bertentangan antara awal waktu dengan khusyuk. Nah pilih khusyuk. Girisakan dulu, girisakan dulu. Sudah biris, biar sembahyang zuhur pukul 1 pada Bapak. Nah, supaya khusyuknya itu ada. Sembahyang berjamaah, kada khusyuk, ribut di masjid. Kalau di rumah sembahyang khusyuk, di rumah, kada usah ke masjid. Kada usah ke masjid. Khusyuk diutamakan. Sembahyang berjamaah, kada khusyuk. Tapi kalau sembahyang surangan khusyuk, sembahyang surangan. Jadi khusyuk ini, hadir hati ini selalu nomor 1. Karena itu juz'us salah al-batin, juz'u sembahyang bagian batin. Kalau jamaah itu juz'u sembahyang bagian zahir. Nah jadi itulah Allah memberikan kita waktu yang cukup luas supaya kita bisa mendatangkan ibadah, mendatangkan sembahyang dengan jalan yang paling sempurna. Nah para muhibbin rahimakumullah, kalau berjamaah khusyuk, sembahyang surangan khusyuk, ya baik berjamaah. Atau sembahyang berjamaah kada khusyuk, surangan kada khusyuk juga, baik berjamaah juga. Malaran dapat jamaahnya itu. Sembahyang di rumah surangannya kakak itu juga hati. Di masjid ya kakak itu juga, baik ke masjid, ada pahala jalan ke masjid, ada sembahyang berjamaah. Nah, ini untuk orang-orang yang dalam suluk, untuk orang-orang yang dalam keadaan menjalani satu jalan menuju ma'rifatullah. Itu harus memilih bujur. Kalau sembahyang ke masjid khusyuknya kurang. Kalau di rumah mantap, nah ambil di rumah. Kalau sembahyang zuhur jam 1 masih kada karuan. Kalau sembahyang zuhur jam 2:30 nyaman, ambil 2:30. Nah, itu untuk orang-orang yang menjalani jalan Allah. Selalu memilih kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.